Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1578 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 17 ayat 10 dan ayat 11. Yesaya pasal 17 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini secara utuh dari ayat 1 sampai ayat 11, kita akan melihat bahwa firman Tuhan ini adalah nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada Damsyik dan Efraim. Mereka akan dihancurkan menjadi reruntuhan. Kenapa Tuhan begitu murka kepada mereka? Di ayat 10, kita dapat melihat alasan Tuhan menghancurkan mereka. Apa alasan Tuhan? Karena mereka telah melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Kalau bisa saya pakai bahasa saya, mereka orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, tapi mereka melupakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang menyulut api murka Tuhan kepada mereka. Karena orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini, yang tidak tahu diri ini, Tuhan murka kepada orang-orang model seperti itu. Sehingga Tuhan berkata di ayat 11, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan ini akan membuat kita rugi sendiri, kita susah, kita menderita. Firman Tuhan ini bilang, walaupun tanah yang kita tanam, kita kasih pupuk subur, bibitnya baik, dicangkokkan dengan batang pilihan dari luar negeri, artinya ini yang paling terbaik. Kita berharap nanti panennya berlimpah, tapi firman Tuhan bilang, panen akan segera lenyap. Kamu akan sakit dan menderita, yang menyebabkan hasil panenmu tidak akan saudara nikmati. Saudara ingat dengan orang kaya yang bodoh dalam Injil Lukas pasal 12, ayat 13 sampai ayat 21. Nanti saudara baca sendiri. Di sana kan diceritakan tentang orang yang kaya raya. Dia panen raya, wah sampai lumbungnya tidak muat untuk menampung hasil panennya. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan orang kaya yang bodoh ini? Pada malam hari itu juga, dia mati. Saya akan bacakan ayat 19 sampai ayat 21 dari Injil Lukas pasal 12. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Firman Tuhan ini mau menegur kita semua. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang setelah diberkati Tuhan sama seperti dengan orang kaya yang bodoh ini. Lupa Tuhan. Sudah mendapat pekerjaan yang layak, sudah punya segalanya, sudah kaya raya, tapi dia lupa sama Tuhan. Dia jadi orang sombong. Dia yang tadinya taat, tapi sekarang kepala batu. Berjiwa pemberontak sekarang. Dia yang dulunya mengandalkan Tuhan rendah hati, tapi setelah punya segalanya, dia juga lupa segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 8 ayat 14 berkata begini, "Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan." Amin. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang angkuh. Amsal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Haleluya. Dari ayat ini, Raja Salomo memberikan kita sinyal tanda kalau orang yang sudah sombong, tinggi hati, angkuh, congkak, itu merupakan tanda kejatuhannya. Tanda kehancuran bagi orang yang angkuh itu. Saya percaya kita semua pasti tidak mau hidup kita hancur. Bisnis kita jatuh, rumah tangga berantakan, masa depan tidak jelas, dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya hancur. Betul? Kalau saudara tidak mau hidupmu hancur, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetaplah ingat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalaupun kita diberkati itu bukan karena kuat, hebat, pinternya kita cari duit, tapi itu semua karena Tuhan. Haleluya. Saudara harus selalu ingat kepada Tuhan. Karena orang yang melupakan Tuhan, hidupnya pasti hancur. Siapa orang yang telah melupakan Tuhan? Yang pertama, mereka yang lupa berdoa. Saudara yang sudah tidak pernah berdoa, itu tanda saudara sudah mulai lupa dengan Tuhan. Yang kedua, mereka yang lupa membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang sudah mengabaikan membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, itu sinyal bahwa saudara sudah melupakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau kita belajar perjalanan bangsa Israel, maju mundur ke kiri ke kanannya mereka itu tergantung firman, tergantung apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Jadi kalau saudara tidak membaca, tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara akan berada di jalan yang salah. Kalau saudara mau berjalan di jalan Tuhan yang benar, saudara harus baca firman, dengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kerjakan, lakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mulai lupa baca firman, sudah mulai lupa mendengarkan firman Tuhan, itu tanda kita sudah mulai lupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, siapa mereka yang telah melupakan Tuhan? Mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka yang menghindar ketika hari ibadah, sehingga mereka tidak beribadah kepada Tuhan, itu tanda mereka sudah mulai lupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis itu sangat-sangat licik. Iblis itu memang betul-betul mau menjerat kita, sehingga kita terperangkap dengan kesalahan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa beribadah. Kemanapun, dimanapun kita berada, jangan lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari bangsa Israel, ketika mereka lupa beribadah, Tuhan itu murka. Tuhan itu murka, menegur mereka dengan keras.
Saudara, jangan mengabaikan ini. Oh, nggak apa-apa kok, masih ada hari Minggu yang lain. Minggu depan aja saya masuk gereja dan sebagainya. Jangan. Saudara, kalau pendeta saudara cerewet menegur saudara, itu tanda, itu hamba Tuhan yang baik. Dia nggak mau saudara kena murka. Lebih baik saudara, pendeta saudara yang cerewet menegur saudara daripada Tuhan yang tegur saudara habis saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu tanda orang yang melupakan Tuhan adalah ketika mereka mulai lupa beribadah. Mereka sudah menomorsekiankan ibadah. Mereka lebih senang melakukan hobi mereka sampai lupa beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tanda orang sudah lupa kepada Tuhan. Orang yang sudah lupa sama Tuhan, bahaya saudara. Dan yang keempat, mereka yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak lagi mengasihi Tuhan. Dia tidak lagi mengampuni. Dia tidak lagi jadi berkat dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tanda. Orang melupakan Tuhan adalah dia tidak lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang terakhir, yang kelima. Siapa orang yang telah melupakan Tuhan? Mereka yang lupa mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Yang berkenan bagi Tuhan ketika kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja di saat kita menerima berkat, dapat berkat, kita berkata puji Tuhan. Tetapi dalam segala hal, baik suka maupun duka, tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan lihat. Setia nggak kita dengan hal-hal yang kecil? Kita tahu diri nggak? Kita mengucap syukur nggak? Ketika kita diberkati dengan hal-hal yang kecil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu mengucap syukur, Tuhan akan mempercayakan kita berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita cek diri kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sudah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Dulu biasanya sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita berdoa dulu. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kita bangun pagi langsung berangkat kerja, itu berarti kita sudah lupa sama Tuhan. Kita telah melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam kehidupan kita. Dengar baik, ingatlah kepada Tuhan. Amin. Kita telah melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu sangat-sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Amin. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tidak bisa membaca, atau mata saudara mungkin sakit, sehingga saudara tidak dapat lagi membaca sekarang ini, minimal saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena membaca dan mendengarkan sama-sama diberkati. Haleluya. Kalau dulu kita rajin baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi sekarang kita sudah mulai malas baca firman Tuhan, apalagi mendengarkan firman Tuhan, itu tanda kita sudah mulai lupa dengan Tuhan. Dengar baik, ingatlah selalu kepada Tuhan. Haleluya. Dengar baik, kalau saat ini saudara masih ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, itu berarti memang sudah karakter saudara yang sudah lupa kepada Tuhan, si pemberi berkat. Orang yang tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan adalah mereka yang telah melupakan Tuhan. Kita melupakan Tuhan kalau kita tidak lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan menuntut kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita dengan sengaja melupakan Tuhan. Saat-saat ini, kita dituntut Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya khotbahnya mantap, pelayanannya luar biasa, usahanya sukses, tapi ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saatnya gereja Tuhan, saudara dan saya jadi saluran berkat buat orang-orang yang saat ini sedang dalam kesusahan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menempatkan kita
di tempat kita bekerja, di komunitas kita, di tempat kita tinggal. Tujuannya apa? Supaya kita jadi berkat buat mereka. Amin. Saudara, orang yang melupakan Tuhan, mereka akan masa bodoh dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan mau saudara peka dengan keadaan sekarang ini. Amin. Saya percaya di saat kita berbagi dengan sesama kita, berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Haleluya. Orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan adalah mereka yang melupakan Tuhan. Dengar baik, ingatlah selalu kepada Tuhan. Haleluya. Kita orang yang telah melupakan Tuhan kalau kita lupa mengucap syukur. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Orang yang melupakan Tuhan adalah mereka yang lupa mengucap syukur. Saudara dengar baik, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Baik suka maupun duka, tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi pada mereka, orang-orang yang melupakan Tuhan. Mereka mendapat murka dari Tuhan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka bangun, apa yang mereka kerjakan, semuanya menjadi reruntuhan. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menolong mereka, yang telah memulihkan keadaan mereka, yang telah memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari mereka melupakan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Reruntuhan, menjadi hancur berkeping-keping. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang telah melupakan Tuhan? Hari ini kita belajar. Mereka yang lupa berdoa. Mereka yang lupa baca firman. Mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka yang tidak melakukan firman. Mereka yang lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu kan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu arti dari mengucap syukur. Berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mengucap syukur. Ya marah dong yang memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya orang-orang yang lupa ini, saudara, mereka kena murka. Saudara, saya percaya kita semua mau diberkati. Makanya kita selalu berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu untuk selalu baca firman. Kalau saudara nggak bisa baca, dengarkan firman Tuhan selalu. Karena firman itu adalah kekuatan bagi kita. Di saat kita mendengar, iman kita bertumbuh. Haleluya. Dan yang berikut saudara, mari kita rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang lain itu. Saudara yang dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara. Saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena mungkin mau jalan-jalan, mau menjalankan hobi dan sebagainya. Jangan. Beribadah. Saudara mau pergi kemana? Cari gereja di sana. Beribadah. Cari Tuhan di sana. Amin. Saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan tetap bersyukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Dan berkat Tuhan terus mengalir dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dengan firman Tuhan ini. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati buat mereka. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kaki mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.